Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan zahir dan batin, selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah, diberikan keberkahan urusan hidup kita semuanya. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga channel ini selalu memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada sedulur sedaya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa lebih banyak orang mengambil manfaat dari channel ini. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Pada saat itu terakhir kita membahas tentang bab rukun iman kepada malaikat. Nah, saat ini kita akan meneruskan ngaji kita, kitab Safinah. Kita akan membahas tentang iman kita kepada kitab-kitab Allah. Sedulur sedaya rahimakumullah, jadi iman kepada kitab Allah itu mungkin kita semuanya sedulur sedaya sudah hafal betul, ya, hafal betul apa saja yang harus dihafalkan, apa yang harus diimani dari kitab-kitab Allah itu apa saja. Saya yakin sedulur sedaya sudah paham. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Namun demikian, keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah tidak hanya sebatas kita mengimani secara lisan saja, tetapi secara batiniah kita pun kita harus juga tetap mengimani adanya kitab-kitab Allah ini, kalamullah ini harus kita imani dengan sebetul-sebetulnya. Nah, dari sini apa saja yang harus kita lakukan untuk kita semuanya mengimani kitab Allah ini. Jadi pada rukun yang ketiga ini, iman kita kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya kita sampaikan paling tidak ada 4 poin, ya, 4 poin yang harus kita lakukan dalam kita menjaga keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, khususnya yang sekarang kitab Allah yang sekarang berlaku sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Apa saja, ya, apa saja yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus benar-benar mengimani dan meyakini bahwasanya Al-Quran ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Al-Quran ini hasil cipta atau hasil karya dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mungkin sebagian dari orang-orang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah hasil karya tulis, ya. Mungkin corok orang sekolah itu hasil skripsinya atau hasil disertasinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, tetapi Al-Quran ini kita harus benar-benar yakini bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah juga tidak bisa terlepas
dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap keimanan kita yang lain. Karena apa kita sampaikan? Bahwasanya di dalam kita mengimani kitab Allah, mengimani Al-Qur'an ini, kita semuanya ya sedulur sedaya juga, bahwa kita harus yakin betul ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali-kali kita beranggapan bahwa ini dari Rasulullah. Bukan. Tapi ini yakul hakin, yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan tulisannya? Sedangkan Allah itu kan pengendikannya Gusti Allah tidak sama seperti omongan kita. Bahasa Allah juga tidak sama dengan bahasa kita. Nah, Al-Quran ini kalamullah. Cuma bentuknya tulisan bahasa yang sering kita baca ini sudah makhluk. Nah, tetapi hakikinya bahwa Al-Quran ini sedaya pengendikanipun Gusti Allah. Kenapa dengan bahasa manusia? Ya supaya kita bisa memahami aturan-aturan yang dikersakake oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus benar-benar meyakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa kita juga harus meyakini bahwa 100%, ya. 100% itu berarti secara total apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, isi Al-Qur'an 100% adalah benar adanya. Tidak ada satupun ayat yang tidak benar yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, keimanan kita kepada Al-Quran tidak bisa kita hanya mengimani sebagian isi yang ada di Al-Quran dan kita mengkufuri atau tidak mengimani sebagian yang lain. Karena apa? Karena yang namanya iman kepada Al-Quran, yakin pada kebenaran isi Al-Quran harus 100%. Nggak bisa kita terus milih-milih, yang enak-enak saya yakini ini kebenaran, tapi yang hukum yang agak susah-susah, yang sulit, yang berat dan lain sebagainya kita nggak pakai. Itu nggak boleh. Jadi harus secara menyeluruh. Oleh karena itu kita harus benar-benar meyakini kebenaran Al-Quran 100%. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran, kitab-kitab Allah, mengimani Al-Quran. Yang ketiga kita harus mempelajari, memahami, dan benar-benar bisa menghayati seluruh isi kandungan Al-Quran. Kita tidak bisa hanya istilahnya cukup dengan membaca saja bukti iman kita kepada Al-Quran. Tidak bisa. Tetapi kita harus benar-benar totalitas dalam mengimani Al-Quran. Kita harus yang ngaji, tadarus Al-Quran. Kita juga harus belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita semuanya bisa memahami, memahami isi kandungan Al-Quran. Ketika kita sudah mempelajari, sudah memahami, kemudian kita harus selalu hidup bersandingan bersama dengan Al-Quran. Yaitu dengan apa? Dengan kita mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Poin yang keempat ini, poin yang keempat dari apa yang kita sampaikan adalah bagaimana kita semuanya, sedulur sedoyo, benar-benar bisa menjiwai seluruh isi kandungan Al-Quran. Dengan apa? Dengan kita semuanya menjalankan kehidupan ini dengan berakhlakkan Al-Quran. Sedulur sedaya rahimakumullah, dari 4 poin itu mungkin
poin pertama, poin kedua, itu kecenderungannya banyak di dalam hati kita. Karena ini masalah keyakinan. Ya. Kecenderungannya ini adalah pekerjaan hati kita. Karena itu kecenderungannya keimanan, keyakinan kita. Poin ketiga dan keempat, ini lebih banyak kepada perilaku kita semuanya sehari-hari. Oleh karena itu, untuk poin ketiga dan keempat, menjaga keimanan kita kepada Al-Quran dengan cara apa? Mari, belajar kita terhadap Al-Quran harus selalu kita tingkatkan. Interaksi kita dengan Al-Quran pun juga harus kita tingkatkan. Interaksi kita dengan sering membaca Al-Quran, ini juga harus kita tingkatkan. Mohon maaf, jangan sampai kita lebih seringnya berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi sekarang di luar Ramadan pun kita juga intensitasnya tetap harus baik. Seperti waktu kita di bulan Ramadan. Atau paling tidak, kalau kemarin di Ramadan itu sehari 1 juz, ya sekarang kalau bisa ya 1 juz. Kalau enggak ya setengah juz. Kalau enggak ya 1/3 juz. Kalau enggak ya sak lembar lah gitu ya. Tapi jangan, yang penting apa? Jangan sampai setelah Ramadan pergi kita benar-benar lepas dari Al-Quran. Nah, kemudian penting juga bagi kita bahwasanya dengan kita belajar Al-Quran, tidak hanya belajar bacaan saja, tetapi kita mengaji di majelis-majelis taklim, hakikinya apa? Hakikinya kita semuanya sedang mempelajari Al-Quran. Majelis taklim, entah itu pengajian kitab dan lain sebagainya, itu hakikinya apa? Hakikinya kita semuanya sedang belajar Al-Quran. Setelah kita belajar Al-Quran, yang tidak kalah penting dan ini utama dari semuanya, bagaimana kita mempraktekkan Al-Quran dalam keseharian kita semuanya. Sedulur-sedaya rahimakumullah. Nah, disitulah titik utama untuk kita semuanya menjaga keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berakrab-akraban dengan Al-Quran. Baik sering membaca ataupun sering mengamalkan, bahkan selalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sedulur sedaya rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, sedikit yang kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.